Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi setelah melaksanakan kewajiban Allah, salat subuh berjamaah. Maka tidak ada sesuatu yang istimewa menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melainkan duduk untuk bertalabul ilmi. Laisa syai'un ahamma ba'dal faraid min talabul ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih penting setelah melaksanakan kewajiban Allah melebihi menuntut ilmu. Dan pembahasan di pagi ini, sebagaimana yang dijanjikan semalam, kita akan bicara seputar kurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa ada 3 poin yang kita akan jelaskan. Pertama, sejarah kurban. Yang kedua, keutamaan dan hikmah berkurban. Baru yang ketiga, bicara tentang fikih ataupun hukum-hukum seputar kurban. Yang pertama, bicara tentang sejarah. Kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Qabil dan Habil, Allah katakan, "Watslu alaihim naba abnai Adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar." Bacakan wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah 2 putra Adam, maksudnya Qabil dan Habil. Ketika keduanya berkurban, maka Allah terima salah satunya dan Allah tolak yang lainnya. Ma'ruf kisah Qabil dan Habil, sejak kecil kita sudah mendengar. Ketika disyariatkan kepada putra-putra Adam untuk menikah, kan di zaman itu kan tidak ada banyak orang seperti di zaman sekarang, sehingga menikah itu hanya disilangkan. Karena kita tahu bahwa setiap putra Adam itu kalau melahirkan dari Hawa itu selalu kembar. Lah di mana Qabil ini dia tidak mau dinikahkan dengan kembarannya Habil, makanya kemudian dia buat ulah. Dari sini Adam alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah untuk mencari solusi, maka lahirlah syariat kurban itu. Tapi Allah tolak kurbannya Qabil dan Allah hanya menerima kurbannya Habil. Kenapa? Karena Habil mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Karena kurban itu hanya diterima dari hati-hati yang takwa saja. Ini satu kisah, kita singkat-singkat saja. Kemudian kisah yang kedua, kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkunjung dari Palestina ke Mekah itu berdasarkan nas, ya, Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu 4 kali. Pertama ketika mengantarkan Hajar
dan Ismail kecil. Kemudian diletakkan di sebuah lembah yang tidak ada pokok tanaman di situ. Kemudian Ibrahim meninggalkan keduanya begitu saja, tentu karena perintah Allah. Tapi belakangan kemudian datang suku Jurhum dari Yaman. Akhirnya kemudian tinggal di situ. Dan Ismail pun kemudian bergaul dengan anak-anak Jurhum, maka jadilah musta'rab. Orang Arab, orang bukan Arab tapi pandai berbahasa Arab, itu disebut musta'rab artinya. Ini kunjungan yang pertama. Kunjungan yang kedua, setelah kemudian Ibrahim pertama kali ke Mekah, balik lagi ketika Ismail usianya sudah belasan tahun. Sebagaimana dikatakan ahli tafsir ketika mentafsirkan kalimat falamma balagha ma'ahu sa'yu, ketika Ismail sudah sampai usia sa'yu. Sa'yu itu artinya belasan tahun, sudah bisa diajak bicara. Belum balik tapi sudah bisa diajak bicara. Lah di perjalanan Ibrahim menuju Mekah itu, disitulah Ibrahim dimimpikan bahwa dia dalam mimpinya menyembelih putranya. Makanya ketika sampai di Mekah, dia langsung menceritakan kepada Ismail mimpinya dan mengatakan, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, semalam ayahmu bermimpi menyembelih dirimu, macam mana pendapatmu? Tapi karena Ismail itu putra Hajar yang sangat tawakal kepada Allah, yang mengatakan kepada Ibrahim ketika hendak ditinggalkan pulang ke Palestina, idhab falan yudayyi'un Allah, pergi engkau Ibrahim, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Kalau itu perintah Allah. Lah sikap tawakal Hajar ini diwariskan kepada putranya Ismail, sehingga dia mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau ini perintah Allah, lakukan sajalah dan engkau akan dapati aku termasuk anakmu yang sabar. Inilah yang kemudian menjadi perintah kurban. Karena ketika Ibrahim betul-betul menyembelih Ismail, Allah buat tumpul tu pisau itu, tidak bisa mengiris tengku Ismail, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, ang saddaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Dan di ujung ayat Allah mengatakan, wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami ganti Ismail dengan sembelihan yang sangat besar, kambing gibas, dan cerita itu akan terus dibahas oleh orang-orang setelahnya. Ini kunjungan kedua. Kunjungan ketiga, ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ibrahim datang lagi itu dari Palestina menuju Mekah, kemudian mengatakan kepada Ismail bahwa Allah memerintahkan aku untuk membangun Ka'bah di sini. Tidakkah engkau membantuku wahai Ismail? Kata Ismail, aku siap membantumu. Maka akhirnya keduanya pun membangun Ka'bah, dan itu disyaratkan dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, Baitullah, bersama putranya Ismail. Lah dari kunjungan yang ketiga inilah terjadi syariat haji. Baru yang terakhir, berdasarkan nas hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, di mana kunjungan yang keempat ini ketika Ismail sudah menikah. Jadi Ibrahim pengen tahu istrinya seperti apa. Tapi ketika kemudian berjumpa dengan istri pertamanya, rupanya akhlaknya sangat buruk sekali. Sehingga Ibrahim berpesan kepada istrinya, bilang kepada suamimu kalau datang, ghayyir atabatababik,
gantilah tu tangga menuju depan rumahmu tu. Kemudian Ibrahim pergi lagi ke Palestina. Ketika Ismail kemudian pulang dari pekerjaannya, tiba-tiba dihabarkan oleh istrinya bahwa ada orang tua datang seperti ini sifatnya. Tiba-tiba dia mengatakan seperti itu, ghayyir atabata babik, katanya. Maka Ismail mengatakan, celaka engkau itu bapakku. Dia berpesan agar aku menceraikan kamu. Maka diceraikanlah istri pertamanya. Kemudian Ismail menikah lagi dengan suku Jurhum lainnya. Lah kebetulan istri keduanya ini salihah. Lah dari keturunan istri kedua inilah sampai kepada Adnan, dan Adnan sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibrahim kemudian melihat istrinya yang kedua dan dikatakan istrinya sangat salihah, maka Ibrahim berpesan kepada istrinya, bilang sama suamimu, la tughayyir atabata babik, jangan kau ganti lagi itu tangga tu, katanya. Ini cocok untukmu, katanya. Inilah yang ternaskan Ibrahim itu bolak-balik Palestina ke Mekah. Ya mungkin bisa lebih. Kita kan cuman menceritakan berdasarkan nas Quran dan hadis sahih saja. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah kunjungan Ibrahim kedua kalinya, di mana kemudian terjadilah syariat kurban di situ. Ini di antara kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, ya di masa Nabi SAW. Kapan disyariatkan kurban itu? Ulama sejarah mengatakan bahwa disyariatkan kurban itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Karena kita tahu bahwa Ramadan itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Dan dari Ramadan ke Idul Adha itu kan cuma lewat 3 bulan. Artinya masih dalam tahun yang sama. Di situ disyariatkan puasa, disyariatkan Idul Fitri, disyariatkan zakat, disyariatkan Idul Adha, dan disyariatkan kurban. Ini 5 syariat ini terjadi di tahun yang sama, 2 Hijriah. Dan Nabi SAW setiap tahun berkurban. Jadi Nabi itu tidak pernah tidak berkurban, setiap tahun berkurban. Dengan kambing tentunya. Rasul tidak pernah kurban dengan unta. Rasul kurban dengan unta itu saat Hajjatul Wada saja. Saat haji wada dengan 100 ekor unta, yang 70 disembelih sendiri, yang 30 diserahkan kepada Ali. Kemudian Rasul berpesan kepada Ali, jangan kau kasih upah kepada para tukang jagal. Maka Ali pun kemudian mengambil upah dari kantongnya sendiri. Nanti hukumnya, ada hukum tentang memberi upah kepada tukang jagal, karena Rasul berpesan kepada Ali. Inilah Rasul pernah berkurban dengan unta. Itu pun bukan al-udhiyah bahasa Arabnya, tapi al-hadiyu. Beda, kalau kurban haji disebut hadiyu, kalau kurban selain haji disebut al-udhiyah. Tapi sepanjang tahun sejak disyariatkan kurban, Rasul tidak pernah kurban dengan unta. Rasul selalu berkurban dengan 2 kambing yang sangat besar, yang sangat gemuk, yang kedua-duanya bertanduk dan memiliki warna amlah. Amlah itu satu badannya putih, tapi khusus sekitar matanya hitam, kakinya hitam, perutnya hitam, selebihnya putih. Itulah warna kesukaan Nabi. Dalam bahasa Arab disebut amlah namanya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW menyembelih bikabsyaini saminaini aqranaini amlahaini dzabahahuma biyadihi. Itu lafadznya. Rasul menyembelih 2 ekor kambing, dua-duanya gemuk, dua-duanya bertanduk, dan dua-duanya warnanya amlah. Jadi mendominasi warna putih, selebihnya hitam. Hitamnya bagian mata, kaki, dan perut. Ya kalau ada cari kambing kayak gini, kalau nggak ada ya sudahlah. Ya. Jangan pula ambil pilok, beli yang putih dipilok. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditinjau dari sejarah. Masuk pada poin kedua, hikmah kurban.
Pertama, hikmah kurban ya sudah tadi kita sudah jelaskan bahwa kurban itu adalah dalam rangka mengikuti sunnah Ibrahim. Ada hadis tapi dilemahkan oleh para ulama. Seperti Syalbani melemahkan hadis ini. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau memang syariat kurban ini adalah syariat Nabi Ibrahim, kemudian kita lakukan, kita dapat apa?" Maka Nabi SAW mengatakan, pada setiap satu helai bulu kambing itu satu kebaikan. Memang hadis ini lemah, tetapi syahidnya adalah pertanyaan sahabat kepada Rasul. Kalau ini sunnahnya Ibrahim, menunjukkan bahwa kurban itu adalah sunnahnya Ibrahim. Dan kita juga dituntut untuk mengikuti syariatnya Ibrahim, karena Allah mengatakan anittabi millata Ibrahim, hendaklah kita mengikuti agama Ibrahim. Lah salah satunya syariat Ibrahim adalah kurban. Jadi kalau kita berkurban berarti menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini yang pertama. Yang kedua, kurban ini mengingatkan kita tentang kesabaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim loh ya. Ibrahim itu sudah tua, istrinya sudah tua, anaknya baru satu, Ismail. Tiba-tiba kemudian sudah lama kepengen anak, sudah ada anak, tiba-tiba disuruh menyembelih. Ini kesabaran tingkat apa nih namanya? Coba. Siapa orang tua yang sanggup sabar seperti Ibrahim? Coba. Tapi Ibrahim ini disebut Khalilur Rahman. Dia adalah kekasih Allah. Walaupun dia sayang dengan anaknya, tapi dia lebih sayang dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya dia menyembelih putranya, betul-betul disembelih. Betul-betul pisau itu sudah dijalankan di lehernya Ismail, tapi Allah buat tumpul pisaunya. Itu mukjizat untuk membenarkan bahwa Ibrahim itu betul-betul menyembelih putranya. Baru Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Artinya di balik hikmah kurban itu kita dilatih kesabaran seperti sabarnya Ibrahim. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita buat i'tiradat seperti, berarti kalau begitu ujian Ibrahim itu lebih tinggi dibandingkan ujian Nabi kita. Nabi kita kan enggak disuruh menyembelih anaknya kan. Ya, kita katakan memang Nabi Muhammad SAW tidak disuruh oleh Allah menyembelih anaknya. Tapi ingat, seluruh anak-anak Nabi SAW meninggal dunia dan Rasul yang menguburkannya, kecuali Fatimah. Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi, Ibrahim meninggal di waktu bayi. Anak perempuannya baru sudah dewasa meninggal, sudah menikah semua. Diawali dengan Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, kemudian Ummu Kulthum meninggal. Semua anak-anak Rasul dikuburkan oleh Nabi, kecuali Fatimah, karena Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasul meninggal. Artinya cuma dia saja. Lihat, memang Nabi tidak diperintah untuk menyembelih putra-putrinya kan, tetapi semua putranya meninggal. Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, tapi Ismail masih hidup. Dia tidak jadi meninggal kan. Masyarul muslimin, tapi dua-duanya termasuk ulul azmi minar rusul, dan dua-duanya disebut Khalilur Rahman. Baik Nabi kita disebut Khalilur Rahman, dan Ibrahim pun disebut Khalilur Rahman. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah udhiyah adalah, udhiyah ini, kurban ini bentuk syukur kita kepada Allah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami telah membuat tunduk binatang-binatang ternak kepada kalian supaya kalian bersyukur. Coba anda bayangkan, kalau seandainya kambing berani kepada manusia, satu kambing saja, apa ngejar antum tuh, berani antum melawan kambing? Satu kambing saja loh ya. Ada kambing ngamuk di situ, takut semua manusia tuh. Cuma ada satu kandang.
Cuma semua kambing berani sama kita. Setiap melihat kita dikejarnya, ditabraknya kita. Itu baru kambing tuh. Gimana kalau yang ngamuk sapi? Pengamati kita diserudukkan. Itu baru sapi. Gimana pula kalau unta ditunjang, matilah kita kan gitu. Tapi 3 binatang ternak itu ditundukkan oleh Allah kepada kita. Bahkan satu penggembala bisa megang ribuan kambing, tak melawan kambing sama kita. Satu penggembala dia bisa merawat ribuan unta. Tak ada unta yang kemudian membunuh majikannya. Bahkan keajaiban unta, walaupun majikannya itu masih kecil, anggaplah 3-4 tahun, kalau itu tahu majikannya, maka dia akan nurut unta. Siapa yang menundukkan ini kalau bukan karena Allah? Sehingga dengan ditundukkan binatang ternak, kita bisa makan satenya, kita bisa minum susunya, kita bisa jadikan tunggangannya. Ini kan nikmat semuanya nih. Lah ketika Allah tundukkan binatang-binatang ternak ini, Allah katakan kadzalika sakharnaha lakum. Begitulah kami tundukkan itu kepada kalian. Allah hanya minta satu, la'allakum tashkurun, bersyukur kalian. Dengan cara apa? Berkurban dari hewan ternak itu. Entah dengan kambing, entah dengan sapi, entah dengan unta, ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kurban juga al-udhiyatu sya'iratun min syairil Islam. Bahwa udhiyah atau kurban itu termasuk syiar-syiar Islam. Termasuk syiar-syiar Islam. Artinya ada amalan yang sifatnya disembunyikan, ada amalan itu yang dan sifatnya ditampakkan. Lah kurban ini amalan yang ditampakkan. Makanya antum jangan beli kambing disembelih di dapur, orang enggak tahu tetangga. Karena ini syiar harus tampakkan, sama dengan azan, sama dengan salat jamaah. Ini bagian daripada syiar-syiar Islam. Makanya ketika Imam Ibn Utsaimin, Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, apakah boleh kemudian berkurban itu dipindahkan ke lain daerah? Umpamanya antum memindahkan dari Uban, orang tuanya di kampung, udahlah kirim ke kampung aja lah, kurban di kampung gitu kan. Maka jawaban al-Imam Muhammad ibn Utsaimin atau Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan sebaiknya tidak. Sebaiknya berkurban di sini. Tidak perlu diantar ke kampung. Kenapa? Karena kurban itu syiar dari syiar Allah. Ketika kemudian kita kirim kurban itu ke kampung, maka akan banyak sunnah yang ditinggalkan. Pertama, kata beliau, sunnah memilih kurban. Karena ketika kita membeli kurban itu ada niat ta'yin kepada pedagangnya, Pak, saya beli kambing untuk kurban. Harus jelas. Kalau saya beli kambing saja, maka ini bukan hewan kurban, karena belum ada niat. Ya, dan niat kurban itu dilafadzkan. Kemudian juga yang kedua, sunnah menyembelih. Menyembelih kan sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga, sunnah makan. Kemudian yang keempat juga dibagi-bagikan kepada fuqara dan masakin tempatan. Itu akan hilang semuanya. Kalau seandainya kurban itu dialihkan ke tempat lain, kecuali kata beliau, memang tempat-tempat itu sangat berhajat, seperti umpamanya terjadi gempa, terjadi tsunami, akhirnya kemudian mereka pun berada di pengungsian, kelaparan. Itu lain lagi ceritanya. Ya. Intinya bahwa kurban ini termasuk syiar daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bentuk takwa kita kepada Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Ini di antara hikmah kurban yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara hikmah kurban juga adalah tausi'atu lil fuqara'i wal masakin, dalam rangka menyenangkan hati-hati orang-orang fakir dan miskin. Karena nanti kita akan bahas tentang pembagian kurban itu. Memang ada sebagian para ulama mengatakan pembagian kurban itu dibagi dua. Maksudnya antara korbaner dengan yang disedekahkan itu bagi dua. Tapi ada juga yang mengatakan dibagi tiga.
Maksudnya sepertiga kemudian disimpan, kemudian sepertiganya dihadiahkan dan sepertiganya disedekahkan. Dan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan inilah pembagian yang sunnah yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi sekali lagi pembagian seperti ini bukan pembagian wajib, tidak. Seandainya kita mau menyerahkan semua kurban ke panitia, enggak usah, sehingga enggak makan kambing, ambil sedekahkan semua, enggak ada masalah. Ataupun sebaliknya, bawa kambingnya ke rumah semua. Nih, saya punya kambing, tolong sembelih, tolong kuliti, ini upahnya. Tapi semuanya setelah dikeresekin bawa ke rumah semua. Boleh? Boleh, tidak ada masalah. Cuman tega saja. Kok bisa kalau kayak gitu tuh? Kan gitu. Kalau nggak ngasih orang-orang kan itu. Tapi kan secara pembagian tidak ada masalah, karena kan bukan pembagian yang lazim. Ya, memang sunnahnya dibagi tiga, itu pun berdasarkan hadis Nabi SAW, kulu wadakhiru watasaddaku, kata Rasul, makan, simpan, sedekahkan. Seolah-olah di sini bagi tiga kan begitu. Ya. Tapi yang mengatakan dibagi dua berdasarkan dalil Al-Quran, wa kulu minha wa at'imul qani al-mu'tar, makanlah dan selebihnya berikan kepada orang-orang yang berhajat dan membutuhkan. Jadi yang berdalil dibagi dua ayat Quran, yang berdalil dibagi tiga hadis Nabi. Tapi sekali lagi ini semua sunnah, tidak wajib. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa kurban ini ada bagian sedekah para fuqara wal masakin, dan itu bentuk yang semalam saya jelaskan, amalan yang disebut dengan jabrul qulub tadi, menyenangkan hati-hati para orang-orang miskin yang terkadang mereka tidak pernah makan daging, atau mungkin makan daging jarang-jarang, atau mikir juga mau beli daging itu karena mahal kan itu. Tapi ketika kemudian mereka kita sedekahkan kan senang juga. Kemudian juga diantaranya adalah tausiatu lil ahli wal aqarib wal jiran, untuk menyambung keakraban antar keluarga. Karena kalau habis korban kan kita bisa nyate-nyate dengan keluarga, dengan kerabat-kerabat, dengan tetangga, sehingga semakin merekatkan silaturahim. Dan yang terakhir tentunya al-udhiyatu dalilun ala tasdiqil mutlaqit tammah bima akhbara bihi Allah azza wa jalla, bahwa melaksanakan kurban itu dalil tentang pembenaran secara mutlak, pembenaran secara mutlak terhadap apa yang Allah habarkan kepada kita dan Allah perintahkan kepada kita. Ketika Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah, ya sudah, sami'na wa ata'na. Enggak usah kemudian kita berfikir macam-macam, karena ini bentuk pembenaran secara mutlak dari perintah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang terakhir, ini yang paling penting, bicara soal fikih kurban secara singkat saja. Apa itu kurban? Kurban adalah ismun lima yudhbahu minal an'am yauman nahri wa ayyamat tasyriki biniyati taqarrubi ilallahi azza wa jalla. Para ulama mengatakan bahwa kurban atau al-udhiyah bahasa Arabnya sebuah nama untuk sebuah penyembelihan yang berlaku kepada hewan-hewan ternak pada hari penyembelihan Idul Adha ataupun hari-hari tasyrik, dalam rangka niat mendekatkan diri kepada Allah. Di sini ada 3 poin. Pertama, nama untuk penyembelihan dari hewan-hewan ternak. Ketika para ulama mengatakan, mentafsirkan surah Al-Hajj min bahimatil an'am, kalimat al-an'am itu hanya terdiri daripada 3 hewan saja. Pertama kambing dan yang sejenisnya, karena ada kambing 2, ada kambing domba, ada kambing kacang. Domba dalam bahasa Arab disebut adh-dha'nu, kambing kacang dalam bahasa Arab disebut ma'iz namanya. Kemudian yang kedua sapi dan yang sejenisnya kerbau. Kemudian yang ketiga unta. Berarti ada 5 semuanya.
ya, kambing kacang, kambing domba, kerbau, sapi, unta. Ini yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan, disebut bahimatul an'am. Adapun kuda tidak termasuk, tidak boleh kurban dengan kuda, walaupun nampak-nampak mirip-mirip kan itu, memiliki 4 kaki, tapi ulama mengatakan haram, tidak bisa, tidak sah kurbannya. Ataupun mungkin lebih rendah daripada kambing, 100 ekor ayam, nggak bisa. Bagaimana dengan burung unta Ustaz? Kan ada untanya di situ, nggak bisa, kan itu burung. Kan gitu ya. Jadi hanya ada 5 ini saja. Kemudian juga yang harus dipahami di sini, ya, yang kedua dari definisinya adalah yauman nahri wa ayyamat tasyrik. Berarti kurban itu dilakukan di hari penyembelihan kapan? Tanggal 10. Itulah seafdal-afdalnya penyembelihan tanggal 10. Tetapi diberikan keringanan, kalau tanggal 10 tidak bisa menyembelih, boleh tanggal 11-nya, boleh tanggal 12-nya, boleh tanggal 13-nya, atau disebut dengan ayyamut tasyrik, hari tasyrik, ya. Artinya berawal dari setelah salat Idul Adha dan berakhir sebelum tergelincirnya matahari terbenam di hari ke-13. Kemudian poin yang ketiga dari definisi ini, biniyati taqarrub ilallah. Kurban itu niatnya karena Allah, bukan pamer-pameran kan itu, enggak, karena niat karena Allah. Ini 3 poin daripada definisi tadi. Bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum kurban ini. Tentu kita cerita bagi yang mampu ya, kalau yang tidak mampu ya nggak ada hukumnya. Kita cerita bagi yang mampu. Pertama, jumhurul ulama mengatakan bahwa hukum kurban itu sunnatun muakkadatun. Apa sih sunnah muakkadah itu? Kalau sunnah saja tanpa ada muakkadah, Rasul kadang melakukan, kadang meninggalkan. Tapi sebuah sunnah kalau sudah digandengkan kalimat muakkadah, berarti sunnah itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan kurban. Sejak disyariatkan sampai wafat, Rasul tidak pernah meninggalkan kurban. Setiap tahun Rasul berkurban. Makanya jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Dalilnya adalah hadis tentang larangan mencukur rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Karena Rasul mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi." Kata Rasul, apabila kalian melihat hilal, maksudnya masuknya bulan Dzulhijjah tanggal 1, ya, dan salah seorang menghendaki berkurban, maka jangan dipotong kuku dan rambutnya 10 hari, biarkan gondrong. Nanti potong kuku rambutnya kalau hewannya sudah disembelih. Jumhur ulama mengatakan kalimat wa arada ahadukum an yudhahi ini tidak menunjukkan wajib, karena bukan perintah. Rasul yang mengatakan dan salah seorang menghendaki untuk berkurban, ini bukan perintah. Kecuali kalau bentuknya berkurbanlah, itu baru perintah, itu wajib, ya. Kemudian berdalil juga dengan perbuatan Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban, padahal keduanya bisa berkurban, untuk menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Tetapi pendapat yang lain mengatakan kurban itu wajib, dan ini pendapat Imam Auza'i, Imam Al-Laitsi, Abu Hanifah, salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan man wajadalahu sa'atan bi an yudhahiya falan yudhahiya fala yaqrabanna musallana, kata Rasul. Siapa yang diberikan keleluasaan harta, kata Rasul, untuk berkurban, kau tidak berkurban, jangan pernah dekat tempat sembahyang kami. Artinya diusir dari solat Id zaman Nabi.
pengusiran, ancaman pengusiran orang yang sanggup berkurban tidak berkurban dari tanah lapang dan tidak boleh terlibat dalam salat Id ini, kata pendapat yang kedua, ancaman itu menunjukkan wajib. Terlepaslah kita ini bicara apakah yang mengatakan sunnah muakkadah ataukah wajib, yang jelas bahwa hikmah kurban itu banyak. Kalau antum diberikan harta berkurban dan tidak ada harta sedekah itu yang kurang. Karena orang berpikir kurban mahal, habis uang saya, diganti ma naqasa min malis sadaqah. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, karena kurban bagian daripada sedekah. Ada sepertiga disedekahkan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang mana lebih utama, bersedekah atau berkurban? Pamannya ada uang 5 juta di tangan, nengok masjid nih lantai 2 belum dibangun, tapi juga saya mau kurban, mana yang lebih utama nih? Maka Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhul Mumti mengatakan, Dzabhul udhiyati afdalu minas sadaqati bi thamaniha lianna dzalika amalun nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ma'a wa lianna dzabha min sya'airillah falau adala an-nasu anhu ila sadaqati la ta'attalat tilka syairatu. Apa kata Syekh Utsaimin? Dia mengatakan berkurban itu jauh lebih utama dibandingkan sedekah. Sedekah dengan seharga kurban maksudnya. Kenapa demikian? Karena itu amal Nabi, perbuatan Nabi seperti itu, dan juga kaum muslimin. Yang kedua, karena kurban itu bagian daripada syiar-syiar Allah. Kalau seandainya kemudian semua orang memilih sedekah dan meninggalkan kurban, kata Syekh Utsaimin, maka akan hilanglah syiar-syiar itu. Karena sedekah lebih mudah dibandingkan kurban. Sedekah kan tinggal datang ke masjid, ini ambillah untuk bangun ini. Tapi kurban tidak bisa, beli kambing dulu, disembelih lagi, dikuliti lagi, dikeresekin lagi, dibagi-bagikan, kan kerja capek tuh, ya kan? Sebenarnya kalau seandainya sedekah lebih mudah kan, tapi Rasul tidak melakukannya. Tetap Rasul berkurban. Kalau sedekah itu memang lebih afdal, tentu Rasul akan bersedekah, tapi tidak juga, Rasul tetap berkurban setiap tahun. Maksudnya di sini kalau kita punya uang di hari-hari yang disyariatkan kurban. Ya sekarang inilah hari-hari disyariatkan kurban kan gitu. Tanggal 1 sampai tanggal 13 kan gitu ya. Kita siapkan kurban ini. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah tentang syarat-syarat berkurban. Kita loncat saja karena waktu juga. Syarat berkurban ini pertama berkaitan dengan usia ya. Antum kalau beli kambing, beli sapi, beli unta itu perhatikan usianya. Disebutkan di banyak kitab-kitab fikih. Salah satunya Siddiq Hasan Khan, beliau mengatakan di antara usia-usia kurban yang disepakati. Kita mulai dari kambing dulu. Kambing ada 2 jenis, ada al-dha'nu, ada al-ma'iz. Kalau dha'nu domba, kalau ma'iz kambing kacang. Domba usia 6 bulan sudah boleh dikurbankan. Jadi minimalnya 6 bulan ke atas. Itu domba. Adapun ma'iz, kambing kacang, itu minimalnya 1 tahun ke atas. Jadi minimal 1 tahun lebih ke atas, enggak boleh kurang. Kalau kurang tidak sah kurbannya. Kemudian sapi minimalnya 2 tahun ke atas. Kemudian unta minimalnya 5 tahun ke atas. Ini usia yang disepakati. Kalau di bawah ini dikurbankan tidak sah kurbannya. Umpamanya unta kurang dari 5 tahun, sapi kurang dari 2 tahun, kambing kacang kurang dari 1 tahun, ataupun kambing domba kurang dari 6 bulan, tidak sah kurbannya. Karena ini termasuk syarat usia ini. Makanya harus tanya kepada pakar-pakar domba. Kalau orang kan enak, berapa usianya bang? Sekian. Gak mungkin tanya domba berapa usianya. Yang tahu ya tukang domba, biasanya ditengok dari gigi kan begitu kan. Orang domba tahu, ditengok giginya tuh, rompang, oh ini sekian. Kalau bukan ahli perdombaan antum tidak tahu, kecuali antum tukang adu domba. Artinya bahwa
Ini dalam syarat usia ini harus ada. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, syarat kedua adalah harus terbebas dari 4 cacat yang disepakati. 4 cacat yang disepakati tidak boleh ada pada hewan kurban, dan itu berdasarkan hadis Nabi. Nabi mengatakan arbaun la tajuzu fi dhahaya, kata Rasul. Ada 4 perkara tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama kata Rasul, al-awra al-bayyin awaruha, al-arja al-bayyin arajuha, al-maridhatul bayyin maraduha, al-hazilatul lati la tunki, kata Rasul. Pertama, hewannya buta sebelah dengan buta yang nyata. Yang kedua, hewannya pincang dengan pincang yang jelas. Yang ketiga, hewannya sakit dengan sakit yang jelas. Kemudian terlampau kurus sehingga hilang sumsumnya karena ketuaan kambingnya. Ini 4 perkara tidak boleh. Di sana ada namanya mafhum aulawi. Dalam ilmu usul fikih, mafhum aulawi itu maksudnya sesuatu yang tidak disebut lebih parah dibandingkan yang disebut. Seperti umpamanya Allah mengatakan, fala taqul lahum uf, jangan katakan kepada orang tuamu ah, berarti memukul lebih tak boleh lagi. Padahal kan memukul tidak ada larangan. Ada ayatnya melarang memukul orang tua? Enggak ada. Yang ada jangan mengatakan ah saja. Ini sebut mafhum aulawi. Ah saja enggak boleh, apalagi mukul. Itu namanya mafhum aulawi namanya. Lah kalau yang buta sebelah saja tidak boleh, macam mana yang buta dua-duanya, gitu maksudnya. Maka tidak boleh lagi. Yang satu kaki pincang itu saja tidak boleh, 4-4-nya pincang pula, makin tak boleh. Ya gitu ya. Seperti itu mafhumnya. Tapi kalau seandainya di bawah itu, ini menjadi khilaf ulama tuh. Cemana kalau seandainya di bawah daripada 4 itu? Seperti umpamanya ekornya putus, telinganya sobek, itu kan di bawah itu semua kan. Ada yang mengatakan sah tapi ma'al karaha, sah tapi makruh. Ya. Tetapi kata para ulama, kalau seandainya nih antum beli kambing sehat-sehat saja, beli kambing di kandang itu sehat, nampak sehat, disuruh jalan dia bisa jalan kan itu. Kecuali kambing yang obesitas ya, kegemukan, itu bukan pincang. Ada kambing kan gemuk tuh, itu sondosip tuh apa tuh namanya tuh. Kambing gemuk itu kan, itu tidak bisa jalan bukan karena pincang, karena gemuk. Kayak kita pun kalau gemuk susah jalan juga kan begitu ya. Maksudnya ini yang pincang, kita nggak bercerita yang gemuk ya. Jadi kalau kita beli betul-betul sehat nih, tiba-tiba di hari haknya datang kok pincang dia, boleh nggak dikurbankan? Lah Syekh Utsaimin mengatakan dalam hal ini, dia mengatakan lihat kepincangannya kenapa. Kalau karena keteledoran kita yang punya kambing, umpamanya kita kasar, dorong-dorong kambing, nyambuk-nyambuk kambing, ataupun geret kambing akhirnya terjatuh pincang, ganti dengan kambing baru. Tapi kalau bukan karena keteledoran kita, bukan karena kelelayan kita, memang kambingnya yang lalai. Ya, bukan kita yang lalai, kita sudah berusaha lembut, ya kan? Kita masukkan ke kandang, entah mungkin dia apa namanya kesurupan atau apa gitu ya. Nandu-nandu apa atau pincang sendiri, itu boleh dikorbankan. Jadi itu kembali kepada pemilik kurban. Karena ketika beli kita sehat masalahnya. Kok ketika hari hanya mau disembelih sakit kan gitu, maka sekali lagi dikembalikan kepada kita. Kalau itu karena kelalaian kita, ganti kurbannya, enggak boleh. Tapi kalau karena kelalaian kambingnya bukan kita, maka sah dikorbankan. Ya. Taib. Ini yang harus dipahami. Kemudian juga yang harus dipahami adalah ketika berkorban untuk orang mati. Berkorban untuk orang mati ini ada 3 bentuk. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga dalam kitab Syarhul Mumti'. Jadi 1 disyarikatkan. 2 karena ada wasiat atau nazar. Yang ketiga istiqlal, memang hanya tidak ada apa-apa, memang saya ingin korban untuk ibu saya sudah meninggal, gitu saja.
Yang pertama dan yang kedua, sepakat ulama tidak ada khilaf. Mensyirikatkan orang mati kepada orang hidup tidak ada khilaf. Contoh, saya punya kambing 1 ekor, saya sembelih, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Bismillahi Allahu Akbar, ya Allah terimalah kurbanku. Kemudian dan juga korban keluargaku plus orang tuaku yang sudah meninggal. Itu boleh. Itu namanya mensyirikatkan orang mati ke orang hidup. Enggak ada khilaf. Karena itulah yang dikatakan oleh Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kami di masa Rasul, kami menyembelih 1 ekor kambing untuk kami dan untuk keluarga kami. Dan Nabi juga mengatakan ketika menyembelih 2 ekor kambing, yang satu untuk dia dan keluarganya, yang satu untuk umatnya, tanpa menyebutkan apakah umatnya itu yang hidup atau yang mati. Jadi kalau diserikatkan boleh. Yang kedua, karena sebuah nazar atau wasiat, orang tuanya nazar atau wasiat, ya kan? Maka itu sepakat ulama berarti walinya harus berkorban karena melaksanakan wasiat atau melaksanakan nazar. Ini 2 perkara tidak ada khilaf. Yang jadi khilaf para ulama itu memang kita sengaja beli kambing, ibu kita sudah meninggal, ayah kita sudah meninggal, memang dikhususkan kambing itu untuk dikurbankan dan pahalanya ditransfer kepada kedua orang tua. Ini yang jadi khilaf ulama. Apakah boleh kita ini berkurban semata-mata ditujukan kepada orang mati secara khusus, tanpa ada wasiat, tanpa ada nazar, tanpa disyirikatkan? Ada yang mengatakan bid'ah karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Khadijah meninggal duluan sebelum Nabi. Rasul tidak pernah berkurban untuk Khadijah. Anak-anaknya Rasul meninggal duluan kecuali Fatimah, tidak pun berkorban untuk anak-anaknya. Sehingga bagian ulama mengatakan hukumnya bid'ah, ya, enggak ada korban untuk orang mati itu. Tapi sebagian para ulama mengatakan boleh, tapi jangan dikatakan sunnah. Boleh tapi jangan dikatakan sunnah. Kenapa? Karena ketika kita berkorban itu ada bagian sedekah di dalamnya. Dan sepakat ulama sedekah untuk orang mati itu boleh. Jadi ditinjau dari jenis sedekahnya saja, bukan yang lainnya. Ya. Tetapi ini masalah khilaf para ulama ya. Kalau sudah masalah fikih itu dalam bahasa ulama itu al-amru fihi wasi, perkaranya luas. Ya, tidak perlulah saling menyalahkan, bahasanya kan begitu. Kalau urusan fikih ya, lain kalau urusan akidah ya. Intinya bahwa sebaiknya kalau ingin keluar dari khilaf, ambil yang pertama. Beli kambing, kita sembelih, ya Allah ini kurbanku, kurban keluargaku plus orang tuaku yang sudah meninggal. Kan selamat tuh, keluar dari khilaf namanya ya. Daripada kita khilaf ngomong masalah orang mati boleh enggak boleh, capek lah. Langsung poin yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 6 ya. Sudah aja ya. Udah jam 6 masalahnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebenarnya ada 40 persoalan, tapi waktu juga ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.